Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat kepada Ibu Ayunita Ajeng Tias Saputri Masuri, SE, MACC, MKOM, CAT, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pada hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari UCP 3 kami, yaitu konsolidasi change of ownership. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 kami, yaitu yang pertama ada Faris Alisan, yang kedua ada Muhammad Iqbal Saputra, yang ketiga ada Rizky Anggi Afriana Deli, yang keempat ada Yuri Restu Prawiraniawati, yang kelima ada Nadia Cahyani Putri, dan yang keenam ada Fiona Amandela Santosa. Materi pada presentasi kali ini yaitu konsolidasi change in ownership interest. Subbab dari materi ini yaitu akuisisi selama suatu periode akuntansi, akuisisi bagian per bagian, penjualan kepentingan kepemilikan, dan perubahan kepentingan kepemilikan dan transaksi saham. Nah, selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh Faris. Kepada Faris dipersilakan. Akuisisi selama periode akuntansi. Akuisisi sering dilakukan dalam satu periode akuntansi. Jika perusahaan induk mengakuisisi anak perusahaan selama periode akuntansi, beberapa penyesuaian harus dilakukan untuk memperolehnya sebelum tanggal akuisisi dan mencerminkan pendapatan anak perusahaan yang termasuk dalam harga pembelian. Pendapatan tersebut disebut pendapatan pra-akuisisi untuk membedakannya dari pendapatan perusahaan konsolidasi. Demikian pula dividen. Pra pembelian adalah dividen yang dibayarkan ke saham sebelum tanggal pembelian yang memerlukan penyesuaian tambahan. Next, pendapatan pra-akuisisi. Secara konseptual, Anda dapat mengecualikan pendapatan pra-akuisisi dari pendapatan konsolidasi dengan salah satu dari dua cara. Pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dapat dikeluarkan dari keuntungan dan kerugian konsolidasi. Sebagai alternatif, sertakan pendapat dan beban setahun penuh anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan kurangi pendapatan dibayar di muka sebagai pos terpisah. Secara historis, prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAPASC 8101045 menyatakan bahwa penyajian laporan laba rugi konsolidasi yang paling berarti adalah laba dalam sebelum akuisisi, termasuk pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi konsolidasi setahun penuh pengurangan sebagai item individual terpisah. Slide berikutnya. Dividen pra-akuisisi. Dalam BIMS 13 tahun edisi global menghilangkan dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi. Dividen pra-akuisisi diproses konsolidasi karena bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Slide berikutnya. Akuisisi bagian. Sebuah perusahaan dapat memperoleh kepentingan di perusahaan lain dalam serangkaian pemberian saham yang terpisah selama periode waktu. Misalnya, catatan 4 Dow Chemical Company dalam laporan tahunan 2014 mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi saham ExxonMobil dari perusahaan patungan 50/50 di Univation Technologies LLC pada tahun 2015, menjadikan Univation sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Menunggu persetujuan peraturan yang diperlukan. Akuisisi bagian per bagian ini mengharuskan investasi yang dimiliki sebelumnya untuk diukur kembali pada harga wajar nilai pada tanggal pengendalian entitas anak diperoleh. Akuisisi bagian per bagian sedikit meningkatkan detail dari menghitung pendapatan investasi dan laba bersih konsolidasi. Aset bersih yang dapat diidentifikasi dari anak memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai buku. Setiap kelebihan investasi biaya atas nilai wajar atau nilai buku adalah karena goodwill. Slide berikutnya. Penjualan kepentingan kepemilikan. Ketika seorang investor menjual kepemilikan sahamnya, dalam BIMS edisi global 13 tahun, biasanya menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat bunga investasi yang dijual. Itu nilai tercatat investasi harus mencerminkan metode ekuitas ketika investor dapat memberikan pengaruh signifikan atas investasi. Jika investor memperoleh kepentingannya dalam beberapa pembelian, saham yang dijual harus diidentifikasi dengan akuisisi tertentu. Ini biasanya dilakukan pada dasar identifikasi khusus atau asumsi aliran masuk pertama keluar pertama.
GAAP mengubah aturan untuk kelompok perusahaan konsolidasi pada tahun 2007 ASC 8101065. Ketika sebuah induk atau investor menjual kepemilikan, perhitungan keuntungan atau kerugian penjualan tergantung pada sifat dan ukuran transaksi. Dalam BIMS, tercatat keuntungan atau kerugian hanya dalam kasus-kasus di mana bunga yang dijual mengarah pada dekonsolidasi anak perusahaan sebelumnya. Dengan kata lain, keuntungan dan kerugian adalah hanya dicatat ketika orang tua tidak lagi memegang kepentingan pengendalian setelah penjualan. Slide berikutnya, perubahan kepentingan kepemilikan dan transaksi saham. Penertiban saham anak perusahaan menyediakan sarana untuk memperluas anak perusahaan melalui pembiayaan eksternal. Tentu saja baik keputusan ekspansi maupun pendanaan diatur oleh perusahaan induk. Manajemen perusahaan induk dapat memutuskan untuk mengumpulkan dana pembangunan dengan membangun pabrik baru untuk anak perusahaan dan mengusulkan pada anak perusahaan untuk menjual saham anak perusahaan kepada perusahaan induk. Operasi anak perusahaan juga dapat memperluas bisnis subsidi dengan menertibkan saham subsidi kepada publik. Perusahaan induk juga dapat menertibkan saham di satu anak perusahaan untuk mengakuisisi anak perusahaan lain. Slide berikutnya, dalam hal anak perusahaan yang dimiliki sebagian, kepentingan dan pengendali dapat menggunakan hak untuk awalnya menolak untuk memerintahkan pengeluaran saham tambahan sebanding dengan saham yang ada. Jika perusahaan induk memutuskan bahwa anak perusahaan akan membeli kembali sahamnya, operasi anak perusahaan dapat dibatasi. Kepemilikan anak perusahaan atau perusahaan induk investe atau investor dapat berubah sebagai akibat dari penjualan tambahan saham anak perusahaan atau pembelian treasury stock oleh anak perusahaan. Dampak dari kegiatan tersebut pada induk atau investor tergantung pada harga penjualan saham tambahan atau penjualan saham treasury dan apakah induk perusahaan terlibat langsung dalam transaksi dengan anak perusahaan. Saat menghitung investasi ekuitas sebagai bagian dari konsolidasi satu baris, GAAP ASC 3231035 menetapkan bahwa transaksi investe yang bersifat modal yang mempengaruhi bagian investor dari ekuitas pemegang saham investe harus diperhitungkan seolah-olah investe adalah konsolidasi anak perusahaan. Slide berikutnya. Ikhtisar konsep penjualan saham anak perusahaan. Penjualan saham oleh anak perusahaan kepada induknya tidak mengakibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian atau penyesuaian terhadap tambahan modal di store, tetapi hal tersebut mengakibatkan selisih nilai wajar atau nilai buku sama dengan selisih antara biaya tambahan saham dan bagian induk atas perbedaan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan sesaat sebelum dan setelah penjualan saham. GAAP memperlakukan penjualan bunga oleh anak perusahaan kepada pihak eksternal sebagai transaksi modal yang memerlukan penyertaan induk dan penyesuaian akun modal di store tambahan. Jika perusahaan induk dan investor eksternal membeli saham anak perusahaan sehubungan dengan kepemilikan yang ada, wajar tidak ada penyesuaian modal di store tambahan yang diperlukan terlepas dari apakah saham tersebut dijual pada nilai buku. Slide berikutnya, transaksi saham treasury oleh entitas anak. Akuisisi saham treasury sang anak perusahaan mengurangi ekuitas anak perusahaan dan saham yang tersebar. Apabila anak perusahaan memperoleh saham treasury menurut pemegang saham non-pengendali sebanyak nilai kitab, nilai terdapat perubahan pada bagian induk menurut output ekuitas anak perusahaan. Meskipun presentase kepemilikan induk semakin tinggi, pembelian anak perusahaan atas sahamnya sendiri menurut pemegang saham non-pengendali dalam jumlah eksklusif pada atas atau pada bawah nilai kitab, mengurangi atau menaikkan bagian induk atas nilai kitab anak perusahaan, dan dalam ketika yang sama menaikkan persentase kepemilikan orang tua. Slide berikutnya, GAAP ketika ini mendukung penyesuaian induk yang diilustrasikan pada perubahan yang didapatkan menurut transaksi saham treasury anak perusahaan. GAAP melarang pengakuan laba atau kerugian menurut treasury transaksi saham, tetapi dalam ketika yang sama membutuhkan metode ekuitas menggunakan amortisasi setiap disparitas antara nilai lumrah investasi dan nilai kitab yang mendasarinya, kecuali disparitas tadi jatuh tempo buat aset nir berwujud menggunakan kehidupan yang nir pasti. Misalnya goodwill. Orang tua mendasarkan akuntansi menurut transaksi saham treasury anak perusahaan atas nilai kitab aktiva higienis. Selama ini saham treasury dimiliki. Nilai kitab aset higienis akan berubah lantaran operasi anak perusahaan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilihan ganda atau multiple choice. Yang pertama yaitu sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat merupakan pengertian dari
Jawabannya C, yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan pendapatan prakuisisi secara konseptual. Nah, jawabannya yaitu B, mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan beban konsolidasi, atau bisa memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk setahun penuh dan dikurangi pendapatan perolehan sebagai pos yang terpisah. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan dividen prakuisisi. Jawabannya yaitu A, dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi yang memerlukan penyesuaian tambahan. Kenapa memerlukan penyesuaian tambahan? Karena bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk nomor 4 yaitu harga sekuritas yang berosilasi dalam suatu koridor dan umumnya diartikan sebagai ketidakpastian pasar. Dengan kata lain, digunakan dalam analisis teknis untuk menggambarkan penggerakan harga saham dalam pola level perdagangan yang ditentukan dengan baik. Pengertian ini merupakan analisis konsolidasi, yaitu jawabannya D, teknis dan perdagangan. Konsolidasi juga merupakan istilah analisis teknis yang mengacu pada harga sekuritas yang berosilasi dalam suatu koridor dan umumnya diartikan sebagai ketidakpastian pasar. Dengan kata lain, konsolidasi digunakan dalam analisis teknis untuk menggambarkan pergerakan harga saham dalam pola level perdagangan yang ditentukan dengan baik. Selanjutnya kita masuk nomor 5 yaitu penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan besar kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha adalah, yaitu jawabannya A, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis modal saham, penggabungan perusahaan dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham. Kepemilikan saham induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham milik sendirinya. Pengaruh aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor tergantung pada harga saham tambahan tersebut dijual atau saham perolehan kembali dibeli, dan pada apakah perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi dengan perusahaan anak. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Salah satu hal yang menyebabkan perusahaan hak pemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi adalah, yaitu jawabannya B, pembeli dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimilikinya oleh perusahaan induk. Hal ini menyebabkan perubahan kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. PT Nadia memiliki 72% dari PT Ina, PT Ina memiliki 60% saham PT Barbu, dan PT Barbu memiliki 15% dari PT Nadia. Untuk penghasilan terpisah, PT Nadia 128.000, PT Ina 86.000, dan PT Prabu 65.000. Yang manakah laba konsolidasi metode treasury stock dari transaksi di atas? Ini untuk pilihan gandanya. Yang pertama A, yang kedua B, selanjutnya kita bisa lihat untuk jawaban C dan jawaban D. Selanjutnya jawaban E. Dari pilihan ganda ini jawabannya yaitu B, alokasi Barbu Ina sama dengan 65% dikali 86.000 sama dengan 42.250. Alokasi Ina dikurangin PT Nadia yaitu 72% dikali 128.000 sama dengan 92.340. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8. PT Semangat pada 5 Desember 2019 melakukan impor barang dagangan senilai $2.000 dari sebuah perusahaan Singapura.
Transaksi impor ini dilakukan secara kredit dan akan dibayarkan dalam 9 Januari 2020 dan dibayarkan dalam bentuk dolar. Kurs 1 dolar itu 14.500. Kurs berubah 1 dolar sama dengan 14.200 pada 31 Desember 2019. Kurs pada 9 Januari 2020 menjadi 1 dolarnya itu 14.400. Berdasarkan transaksi di atas, manakah jurnal yang tepat untuk menjabarkan impor barang di atas? Ini untuk pilihan A-nya, pilihan B-nya, pilihan C, dan pilihan D. Ini pilihan E-nya. Dalam soal nomor 8 ini, jawabannya yaitu A. Transaksi valuta asing adalah layanan transaksi jual beli valuta asing untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam melakukan pembayaran dalam mata uang asing maupun lindung nilai terhadap kewajiban dan kekayaan nasabahnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Pada tanggal 1 Januari 2011, PT Borneo menjual saham baru sebanyak 100 lembar dengan harga 75.000. Dengan adanya penjualan 100.000 lembar saham baru oleh PT Borneo tersebut pada tanggal 1 Januari 2011, maka hak cipta kepemilikan saham-saham PT Citra yang dalam tahun 2010 sebesar 90%, yaitu 450 dibagi 500 dikali 100%, akan turun menjadi sebesar 75%, yaitu 450 dibagi 600 dikali 100%. Dalam tahun 2011, oleh PT Borneo, transaksi penjualan 100 lembar saham tersebut dicatat sebagai berikut. Nah, kas piutang pemegang sahamnya itu 7.500.000, modal saham 5.500.000, agio saham 2.250.000. Pada transaksi yang terjadi pada PT Borneo, dibutuhkan struktur permodalan yang manakah di bawah ini merupakan struktur permodalan PT Borneo yang terjadi pada tahun 2011. Ini untuk pilihannya yang itu ya, A, B, C, dan E. Dalam soal nomor 9 ini jawabannya yaitu A. Modal saham 600 lembar nominal dikali 50.000 sama dengan 30 juta. Agio sahamnya yaitu 2.500.000 dan laba yang ditahan 6.250.000. Selanjutnya kita masuk ke nomor 10 yaitu nomor terakhir. Apa yang menyebabkan perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak? Dalam soal nomor 10 ini jawabannya yaitu C. Bertambah atau berkurangnya jumlah relatif presentasi kepemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity. Tetapi perubahan itu disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif presentasi kepemilikan saham dari jumlah saham yang beredar pada perusahaan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian soal esai. Next. Nah, di soal yang pertama ini soalnya yaitu konsolidasi perubahan kepemilikan itu kan merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin akan berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual sahamnya milik sendiri. Nah, pengaruh aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor itu tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau sahamnya diperoleh kembali pada dibeli. Nah, yang dimaksud dari soal pertama ini, apa yang dimaksud dengan akuisisi pada tahun berjalan atau yang dimaksud dengan interim acquisition? Yang kedua itu kepemilikan saham bertahap atau piecemeal or step by step acquisition. Lalu yang ketiga itu ada perubahan kepemilikan saham. Nah, jawaban dari yang akuisisi pada tahun berjalan atau interim acquisition ini merupakan apabila induk perusahaan ini membeli saham anak dan memperolehnya kembali dalam tahun berjalan atau tidak di awal atau akhir periode akuntansi, maka perlu dibuat penyesuaian laba atau dividen yang dilaporkan oleh anak perusahaan, yang dimana tidak menjadi bagian hak atau kewajiban induk perusahaan. Adapun dua metode untuk menghilangkan laba sebelum akuisisi. Yang pertama itu tidak memasukkan penjualan dan biaya-biaya anak perusahaan yang dimiliki oleh induk. Dan yang kedua itu dengan cara seluruh penjualannya itu
seluruh penjualan dan biaya selama 1 tahun berjalan itu dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terpisah. Nah, jawaban yang kedua itu yang dimaksud dengan kepemilikan saham bertahap atau piecemeal acquisition ini, menurut SAK 22 itu disebutkan bahwa dalam menghitung goodwill apabila ada akuisisi yang dilakukan secara bertahap, maka investasi sebelumnya harus dinilai ulang berdasarkan nilai wajar pada saat kendali yang diperoleh. Apabila terdapat perbedaan nilai wajar dengan nilai bukunya, maka perusahaan induk akan mengakuinya dengan laba atau rugi di dalam laporan keuangan. Nah, kepemilikan saham bertahap ini juga merupakan perusahaan yang mungkin memperoleh kepemilikan perusahaan lain dalam satu rangkaian pembelian saham yang secara terpisah dalam satu periode. Untuk jawaban yang ketiga dari perubahan kepemilikan saham ini, yaitu terdapat beberapa transaksi yang dapat mengubah kepemilikan saham induk ke anak perusahaan. Transaksi penjualan atau pembelian saham anak perusahaan ini, penerbitan saham barunya itu yaitu perusahaan anak, dan juga pembelian saham treasury-nya ini merupakan beberapa contoh transaksi yang dapat mengubah kepemilikan saham induk ke anak perusahaan. Next. Nah, soal yang kedua itu konsolidasi perubahan dalam kepentingan kepemilikan terdapat penyebab perubahan kepemilikan di transaksi perusahaan induk atau PC. Salah satunya itu akuisisi bagian per bagian atau pembelian investasi secara bertahap. Nah, dari soal ini diminta jelaskan perbedaan perlakuan equity method dan cost method dalam pembelian investasi secara bertahap, mulai dari sebelum memiliki suara mayoritas, lalu pada saat periode memperoleh suara mayoritas, dan juga pada akhir, yaitu selama pemilikan setelah memperoleh suara mayoritas. Di equity method ini jawabannya kalau saat sebelum memiliki suara mayoritas itu investor belum dapat disebut PC dan investee belum dapat disebut SC. Sedangkan di cost method itu juga sama, investor belum dapat disebut PC dan investee juga belum dapat disebut dengan SC. Lalu di equity method ini laba investee hanya diakui oleh investor setelah pembagian dividen. Tapi kalau misalkan di cost method itu transaksi itu yang dicatat oleh investor hanyalah pada saat pembelian investasi dan juga penerimaan dividen dari investee. Lalu di equity method, investor itu belum perlu menyusun laporan keuangan konsolidasian, berlaku juga di cost method. Lalu di equity method ini dicatatnya sebagai cost method, sedangkan di cost method dicatatnya investasi itu sebagai equity method. Nah, pada saat periode memperoleh suara mayoritas ini berdasarkan equity method, pembelian tambahan investasi yang menyebabkan tercapainya suara mayoritas itu maka akan menghubungkan antara investor dan investee berubah menjadi hubungan antara PC dan SC. Itu juga berlaku pada cost method. Nah, yang kedua itu di equity method ini pencatatan transaksinya berdasarkan berapa besarnya harga perolehan investasi. Itu juga sama di cost method menggunakan seperti itu. Akan tetapi bedanya itu ketiga ini, yaitu jika ada perubahan kenaikan hak atas investasi yang belum dicatat, maka akan dicatat berdasarkan berapa besarnya perubahan kenaikan hak tersebut, yang dimana persentase pemilik sahamnya itu sebelum terjadi perhitungan suara mayoritas yang dikalikan dengan return earning investee. Lalu ada step terakhir, yaitu selama pemilikan memperoleh suara mayoritas. Berdasarkan equity method dan juga cost method, ya ini sama, yaitu pencatatan terakhir yaitu pada saat selama pemilikan memperoleh suara mayoritas tidak ada perbedaan sama sekali antara pencatatan sama pemilikan investasi dengan pencatatan investasi yang didapat dari satu kali pembelian. Next, untuk ke soal yang ketiga. Yang ketiga ini, apa saja dampak akuntansi konsolidasian perubahan dalam kepentingan kepemilikan yang terjadi ketika yang pertama itu adanya transaksi pembelian kembali saham beredar oleh anak perusahaan, yaitu yang dimana jawabannya itu akuisisi saham treasury oleh perusahaan ini akan mengurangi ekuitas perusahaan anak dan juga saham yang beredar pada perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas, maka pada nilai bukunya itu tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atau atas ekuitas perusahaan anak, meskipun persentase kepemilikan perusahaan ini meningkat. Pembelian sahamnya itu milik sendiri dari pemegang saham minoritas dengan harga di atas atau di bawah nilai buku akan menurunkan atau meningkatnya bagian perusahaan induk dan juga pada nilai buku perusahaan anak, dan pada waktu yang sama meningkatkan persentase kepemilikan perusahaan induk. Lalu dampak apa yang terjadi jika anak perusahaan
menerbitkan saham baru dalam jumlah substansial, dan juga induk tidak menggunakan hak membeli saham terlebih dahulu atau preemptive right. Nah, jawaban dari kelompok kami itu yaitu menerbitkan saham perusahaan anak merupakan suatu sarana untuk memperluas operasi perusahaan anak melalui pembiayaan eksternal. Tentu saja itu baik dari keputusan ekspansi maupun pembiayaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Nah, dari pihak manajemen perusahaan induk ini memutuskan untuk membangun pabrik baru lagi perusahaan anaknya, yaitu dengan membiayai pembangunan tersebut dengan menjual saham tambahan perusahaan anak kepada perusahaan induk. Dalam kasus anak perusahaan ini, jika tidak menggunakan hak membeli terlebih dahulu, maka akan mengakibatkan persentase kepemilikan induk akan berubah, baik itu turun ataupun naik. Namun, kenaikan persentase kepemilikan ini belum tentu menaikkan nilai investasi induk ke anak perusahaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh harga perolehan saham treasury tersebut. Apabila perolehan saham treasury ini dilakukan pada nilai tercatat, maka tidak ada perubahannya sama sekali pada bagian induk atau ekuitas anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Fiona. Selanjutnya soal esai yang keempat, bisa di next. Soalnya itu perubahan dalam kepemilikan entitas induk dapat berdampak pada pengendalian yang dimiliki. Hal ini dikarenakan entitas induk yang membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan dan berdampak pada diperolehnya atau hilangnya pengendalian. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk juga dapat tidak berdampak pada pengendalian yang dimiliki, sehingga tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk terhadap entitas anak. Perubahan bagian kepemilikan entitas induk juga dapat mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Dari penjelasan di atas, sebutkan dan jelaskan perbedaan dari perubahan bagian kepemilikan yang disebabkan oleh aktivitas dari entitas induk, yang B, aktivitas dari entitas anak. Jawaban kelompok kami yaitu jika aktivitas dari entitas induk terdapat perubahan yang disebabkan karena akuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, yang dimana ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan dan pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Yang kedua, dari aktivitas entitas induk ini yaitu menjual sebagian saham kepada pihak ketiga, di mana ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mendistribusikannya kepada pemilik entitas induk. Yang B, aktivitas dari entitas anak. Aktivitas dari entitas anak ini yang pertama ada penerbitan tambahan saham kepada entitas induk, di mana saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan berkurang. Akibat kepemilikan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Yang kedua, aktivitas entitas anak ini yaitu penjualan saham tambahan kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Yang ketiga, aktivitas dari entitas anak yaitu pembelian saham treasury dari entitas induk. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan naik. Akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian dapat tetap ada atau hilang karena turunnya kepemilikan entitas induk. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali
komisi yang disesuaikan dengan nilai wajar, imbalan yang diterima, dan mendistribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 itu entitas induk dapat memperoleh pengendalian atas entitas anak melalui beberapa tahapan. Jelaskan bagaimana pencatatan dilakukan apabila di dalam kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap. Jawaban dari kelompok kami yaitu menurut PSAK 22 revisi tahun 2010, jika dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, maka di dalam pencatatannya pihak pengakuisisi akan mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laporan laba rugi. Jika investasi sebelumnya dicatat pada nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain atau kategori tersedia untuk dijual, maka jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pihak pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, yang artinya seluruh saldo penghasilan komprehensif lain tersebut diakui dalam laporan laba rugi di suatu perusahaan. Sekian untuk soal esai dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya terdapat mini case yang terdiri dari 2 soal. Next. Mini case yang pertama yaitu jenis soal dari piecemeal acquisition. Piecemeal acquisition ini adalah akuisisi suatu perusahaan secara bertahap atau beberapa kali pembelian dalam beberapa periode. Seperti pada soal ini, PT ABC mengakuisisi 90% kepemilikan saham di PT XYZ dengan total biaya investasi sebesar Rp1.850.000.000 melalui pembelian secara bertahap, yaitu tahap pertama tanggal 1 Juli 2004 sebesar 20%, tahap 2 tanggal 1 April 2005 sebesar 30%, dan tahap 3 tanggal 1 Oktober 2006 sebesar 40%. Dengan uraian seperti pada tabel sebelah kanan yang terdapat tanggal akuisisi, kemudian persen kepemilikan yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian terdapat biaya investasi pada tahap pertama yaitu Rp500 juta, tahap kedua Rp800 juta, dan tahap ketiga sebesar Rp1.500.000.000. Kemudian juga ada equity per tanggal 1 Januari, laba tahun berjalan, equity saat akuisisi, dan equity akhir tahun 31 Desember. Untuk jumlahnya bisa dilihat di dalam tabel. Bisa di next. Untuk informasi lanjutan yaitu net asset pada PT XYZ dinilai dengan fair value. Kelebihan biaya investasi atas nilai buku atau excess of investment cost over book value merupakan goodwill, namun tidak perlu diamortisasi. Pada akhir tahun 2006, yaitu 31 Desember 2006, terdapat informasi pada neraca PT ABC menunjukkan saldo investasi di PT XYZ adalah Rp3.852.500.000. Kemudian YZ sebesar Rp 2 miliar rupiah dan kapital stok PT XYZ sebesar Rp1 miliar. Soal yang diminta yang pertama, jurnal yang harus dibuat oleh PT ABC atas transaksi akuisisi saham PT XYZ tahun 2004, 2005, dan 2006. Yang kedua, hitung goodwill yang timbul tiap tahapan akuisisi, yaitu terdiri dari 3 tahap. Dan yang ketiga, hitung investment income dari PT XYZ yang menjadi hak PT ABC tahun 2004, 2005, dan 2006. Dan yang keempat yaitu jurnal-jurnal kertas kerja yang harus dibuat oleh PT ABC tahun 2006. Bisa dilanjut ke Excel. Untuk
Jawaban yang pertama yang A, yaitu kita membuat jurnal yang dibuat PT ABC atas transaksi akuisisi saham PT XYZ. Tanggal 1 Juli 2004 terdapat investasi pada PT XYZ pada kas sebesar 500 juta rupiah. Untuk nominalnya didapat dari soal sebelumnya. Pada tanggal 1 April 2005, investasi pada PT XYZ pada kas sebesar 800 juta rupiah, dan 1 Oktober 2006, yaitu investasi pada PT XYZ pada kas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Selanjutnya, kita menghitung goodwill yang timbul pada tiap tahapan akuisisi yang ada. Untuk tahun 2004, perhitungannya yaitu equity per tanggal 1 Januari pada tahun 2004 sebesar 1.700.000.000 rupiah dikalikan dengan 20% yang menghasilkan 340 juta rupiah. Kemudian goodwill 500 juta rupiah dikurang dengan 340 juta rupiah menghasilkan 160 juta rupiah. Dan tahun 2005 equity per tanggal 1 Januari 2005 yaitu sebesar 2.400.000.000 rupiah dikali dengan 30% menghasilkan 720 juta rupiah, dan goodwillnya perhitungannya yaitu 800 juta rupiah dikurang dengan 720 juta rupiah menghasilkan 80 juta rupiah. Dan tahun 2006 equity per tanggal 1 Januarinya sebesar 3.600.000.000 rupiah dikalikan dengan 40%. Dihasilkan yaitu 1.440 juta rupiah. Dan goodwillnya equity per tanggal 1 Januari 2006 sebesar 1.500.000 juta rupiah dikurang dengan 1.440 juta rupiah menghasilkan 60 juta rupiah. Kemudian total goodwill yang ada dijumlahkan dan menghasilkan 300 juta rupiah. Kita next ke yang C, yaitu perhitungan investment income hak PT ABC. Untuk investment cost-nya sama seperti pada jurnal awal, yaitu tahap 1 sebesar 500 juta rupiah, tahap 2 800 juta rupiah, dan tahap 3 sebesar 1.500.000 juta rupiah. Kemudian investment income-nya dapat kita hitung seperti perhitungan di bawah, yaitu tahun 2004 20% dikali 6 dibagi 12, kemudian dikalikan dengan 700 juta rupiah menghasilkan 70 juta rupiah. Dan tahun 2005 yaitu 20% dikali 12 dibagi 12 dikali dengan 900 juta rupiah menghasilkan 180 juta rupiah, dan yang keduanya yaitu 30% dikali 9 dibagi 12 kemudian dikali dengan 900 juta rupiah dan menghasilkan 202.500.000 rupiah. Kemudian kedua hasil tersebut ditotal menghasilkan total tahun 2005 itu sebesar 382.500.000 rupiah. Untuk yang tahun 2006 caranya yaitu 20% dikali 12 dibagi 12 dikali dengan 1 miliar rupiah menghasilkan 200 juta rupiah. Kemudian yang kedua 30% dikali 12 dibagi 12 dikali dengan 1 miliar rupiah menghasilkan 300 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu 40% dikali 3 dibagi 12 dikali dengan 1 miliar rupiah menghasilkan 100 juta rupiah. Kemudian ketiganya ditotal menjadi 600 juta rupiah. Total yang ada pada tahun 2004, 2005, dan 2006 kita totalkan kembali menghasilkan total investment income dari PT XYZ hak PT ABC sebesar 1.052.500.000 rupiah. Dan untuk yang D, kita membuat jurnal kertas kerja yang dibutuhkan pada tahun 2006, yaitu terdapat dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal untuk mengeliminasi pre-acquisition income, return earning, dan capital stock goodwill. Untuk pre-acquisition income sebesar 100 juta rupiah di debit, kemudian return earning PT XYZ sebesar 1.800.000 juta rupiah di debit, capital stock PT XYZ sebesar 900 juta di debit, dan goodwill sebesar 300 juta rupiah di debit. Kemudian di sisi kreditnya terdapat investment pada PT XYZ sebesar 2.800.000 juta rupiah, kemudian minority interest sebesar 300 juta rupiah. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat minority interest dan dari net income pada PT XYZ. Yang pertama yaitu minority interest expense pada minority interest sebesar 100 juta rupiah. Itu didapat dari 10% dikalikan dengan 1 miliar rupiah, didapat hasil 100 juta rupiah. Untuk selanjutnya dilanjut kepada di mini case kedua.
Selanjutnya ada mini case yang kedua. P mengakuisisi 70% kepemilikan di S pada tanggal 1 Juni tahun 2019 sebesar $280.000. Pada laporan laba rugi company S selama tahun 2019, yaitu untuk 1 Januari hingga 1 Juni, sales sebesar 30.000, cost of goods sold sebesar 14.000, net income 16.000, dividen 3.000, dan untuk equity-nya, yang pertama itu ada common stock sebesar 300.000 dan retain earning-nya ada 50.000. Sehingga total stockholders equity-nya adalah 350.000. Kemudian untuk 1 Juni hingga 31 Desember, sales sebesar 80.000, cost of goods sold-nya sebesar 35.000, net income 45.000, dividen 4.000, common stock-nya 300.000 dan retain earning-nya adalah 63.000. Sehingga total stockholders equity-nya adalah 363.000. Kemudian untuk totalnya di sales ini sebesar 110.000, cost of goods sold-nya sebesar 49.000, net income-nya 61.000, dividen 7.000, kemudian common stock 300.000 dan retain earnings adalah 104.000, sehingga total secara keseluruhan adalah 404.000. Next. Selanjutnya, pertanyaan yang diminta adalah membuat jurnal yang diperlukan berdasarkan laporan laba rugi dan membuat kertas kerja atau working paper per 31 Desember tahun 2019. Untuk jawabannya bisa langsung ke Excel. Ke kanan, Mbak. Bisa di scroll down. Di tanggal 1 Juni 2019, untuk jurnalnya adalah investment in S pada implied future value, yaitu sebesar 280.000 untuk investment dan implied future value-nya sebesar 400.000. Sedangkan untuk equity of S on 1 Juni 2019 adalah 363.000, sehingga untuk goodwill yang didapat adalah 37.000. Mungkin bisa di scroll down. Berikutnya untuk non-controlling interest di tanggal 1 Juni tahun 2019, cara perhitungannya adalah 30% dikali implied future value sehingga menghasilkan 120.000. Sedangkan untuk journal in-pay-nya tanggal 1 Juni tahun 2019, investment in S pada cash sebesar 280.000. Kemudian untuk di tanggal 31 Desember 2019, cara menghitung income from S from the 1st June to the 31st of December 2019, yaitu 70% dikali 45.000 menghasilkan 31.500. Dan untuk jurnalnya adalah investment in S pada income from S sebesar 31.500. Selanjutnya untuk dividen, cara perhitungannya adalah 70% dikali 4.000, yakni 2.800. Sehingga untuk jurnal itu sendiri adalah cash pada investment in S sebesar 2.800. Kemudian untuk menjawab soal kedua, yaitu untuk membuat working paper, bisa di scroll down. Terdiri dari income statement, retain earning statement, dan juga statement of financial position. Untuk income statement itu sendiri, pada sales sebesar 400.000 untuk company P, 110.000 untuk company S, dan di debitnya ada sebesar 30.000, sehingga menghasilkan consolidation-nya adalah 480.000. Kemudian expenses and cost of goods sold-nya sebesar 250.000 pada company P, 49.000 pada company S, dan di kredit sebesar 14.000, sehingga consolidation-nya adalah 285.000. Selanjutnya income from S. Untuk company P sebesar 31.500, untuk company S-nya 0, dan di debitnya sebesar 31.500. Dan untuk consolidation-nya itu adalah 0. Kemudian ada
non-controlling interest share pada company P dan juga S adalah 0 dan di debit sebesar 13.500 sehingga consolidation-nya adalah 13.500. Sehingga net income-nya untuk company P adalah 181.500, untuk company S-nya 61.000 dan consolidation-nya adalah 181.500. Selanjutnya untuk retain earning beginning, untuk company P sebesar 300.000, untuk company S sebesar 50.000, dan untuk di debitnya adalah 50.000 sehingga consolidation-nya adalah 300.000. Kemudian net income sebesar 181.500 untuk company P, 61.000 untuk company S, dan consolidation-nya sebesar 181.500. Selanjutnya untuk dividen di company P itu minus 80.000 dan di company S minus 7.000 sehingga menghasilkan consolidation yaitu minus 80.000 dan retain earnings ending-nya adalah 401.500 di company S dan 104.000 di company S sehingga consolidation-nya adalah 401.500. Kemudian untuk statement of financial position untuk other asset adalah 592.800 untuk company P, 404.000 untuk company S, dan consolidation-nya adalah 996.800. Kemudian untuk investment in S pada company P sebesar 308.700, untuk company S 0, untuk di kreditnya 308.700 dan consolidation-nya adalah 0. Kemudian untuk goodwill untuk company P dan S adalah 0, di debit 37.000 dan consolidation-nya adalah 37.000. Dan total asetnya 901.500 untuk company P, 404.000 untuk company S, dan consolidation-nya sebesar 1.033.800. Kemudian untuk common stock sebesar 500.000 company P, untuk company S sebesar 300.000, di debit 300.000 sehingga consolidation-nya adalah 500.000. Lalu untuk retain earnings sebesar 401.500 untuk company P, 104.000 untuk company S, dan consolidation-nya adalah 401.500. Sedangkan untuk non-controlling interest untuk company P dan S adalah 0 dan di kredit sebesar 132.300 dan untuk consolidation-nya adalah 132.300 dan menghasilkan total liabilities dan equity sebesar 901.500 untuk company P, 404.000 untuk company S, 462.000 untuk di debit dan juga di kredit, dan untuk consolidation-nya adalah 1.033.800. Untuk keterangan tambahannya adalah non-controlling interest beginning sebesar 120.000, non-controlling interest share sebesar 13.000, dan untuk perhitungan dividennya adalah 30% dikali 4.000 yaitu 1.200, sehingga menghasilkan non-controlling interest ending-nya sebesar 132.300. Sekian penjelasan akuntansi keuangan lanjutan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.